Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak, apakah kalian pernah membaca buku? Buku apa yang kalian pernah baca? Apakah kalian pernah membaca buku cerita, dongeng, atau buku sastra yang lain? Nah, kita hari ini akan membahas tentang cerita anak dan dongeng. Jadi, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara menilai sebuah karya sastra berupa dongeng atau cerita anak. Nah, kalian masih semangat kan? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ye. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik berupa cerita anak, dongeng, maupun yang lain-lain. Kemudian, yang kedua, kalian mampu mengomunikasikan pendapat pribadi yang telah kalian uraikan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan mengenai cerita anak. Cerita anak adalah karangan cerita yang bersifat imajinatif dan fiktif yang diperuntukkan bagi pembaca anak-anak. Struktur dalam cerita anak ada beberapa hal, yaitu yang pertama tema atau gagasan pokok, yang kedua tokoh bisa berupa manusia, hewan maupun yang lain, kemudian latar bisa latar tempat, latar suasana, atau latar waktu, kemudian alur atau rangkaian sebuah cerita, kemudian sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Amanat yaitu pesan yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Nah, setelah ini Ibu akan beri tugas. Pertama-tama kalian silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang di setiap kelompoknya. Setelah itu akan Ibu bagikan masing-masing cerita anak kepada masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok itu cerita anaknya berbeda-beda. Setelah itu silahkan kalian baca teks cerita yang telah Ibu bagi dan kemudian diskusikan kepada anggota kelompok kalian mengenai pendapat kalian tentang isi cerita anak tersebut. Oke, jika kalian masing-masing kelompok sudah menguraikan pendapat pribadinya tentang isi teks cerita anak yang telah Ibu bagi, silahkan nanti masing-masing kelompok dapat berkesempatan untuk maju ke depan mengomunikasikan hasil penilaiannya terhadap isi teks cerita anak. Silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Kelompok 1 tadi judulnya tentang apa? Oh, tentang ande-ande lumut. Oke, silahkan. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 tadi, cerita yang disampaikan yaitu tentang ande-ande lumut. Kesimpulannya, pesan yang dapat kita ambil dari teks cerita yang berjudul ande-ande lumut yaitu kesabaran pasti membuahkan kebaikan di kemudian hari. Selain itu, kehormatan diri juga harus dijaga, karena orang yang mulia adalah orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Oke, sekarang semua kelompok sudah maju ya, sudah berkesempatan untuk mengomunikasikan penilaiannya terhadap isi teks cerita anak. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita tadi belajar tentang pengertian cerita anak. Pengertian cerita anak adalah karangan atau cerita
cerita yang bersifat imajinatif dan fiktif yang diperuntukkan bagi pembaca anak-anak. Strukturnya tadi sudah kita pelajari ya, ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, kegiatan selanjutnya tadi kita menilai isi teks cerita anak. Penilaian dari sebuah isi teks cerita anak dapat kita nilai dengan unsur-unsur atau struktur-struktur cerita. Tadi tema, alur, tokoh, ya, latar, sudut pandang, dan amanat. Setelah ini, jangan lupa nanti ketika kalian sudah sampai di rumah, materinya dibaca lagi dan dipelajari lagi agar tidak lupa ya. Kemudian Ibu beri tugas, silahkan kalian membaca teks cerita anak yang berjudul Merpati Pos. Kemudian silahkan berikan penilaian kalian dan tulis di buku tulis. Penilaiannya berupa tema, amanat, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Silahkan dikumpulkan besok pagi di meja guru. Sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.